Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, sebelumnya terima kasih banyak sudah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Nimade Galiskarwangi dengan NIM 20075212553 dari program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Jadi pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari kelas F1 Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Nah, tugas saya di sini yaitu membuat video penjelasan materi chapter 4 yaitu International Human Resource Management atau IHRM dalam penggabungan dan akuisisi lintas batas aliansi internasional dan juga dalam UKM. Nah, saya harapkan semoga teman-teman semua bisa mendengarkan penjelasan saya dengan baik. Nah, tidak usah menunggu waktu lagi, sekarang langsung saja kita membahas materi berikut. Nah, yang pertama yaitu materi mengenai aliansi lintas batas. Aliansi lintas batas, kepentingan strategi aliansi telah meningkat selama globalisasi. Lintas batas aliansi adalah perjanjian kerjasama antara dua atau lebih perusahaan dari latar belakang nasional yang berbeda yang dimaksudkan untuk menguntungkan semua mitra. Pada aliansi lintas batas, terdiri dari pengaturan ekuitas serta non-ekuitas. Aliansi lintas batas non-ekuitas adalah sarana investasi di mana keuntungan dan tanggung jawab lainnya diberikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kontrak. Masing-masing pihak bekerja sama sebagai badan hukum yang terpisah dan menanggung kewajibannya sendiri. Contohnya termasuk aliansi teknologi internasional atau aliansi penelitian dan pengembangan strategis, serta perjanjian kerjasama dalam berbagai area fungsional seperti pemasaran atau produksi. Mode ekuitas melibatkan pembelian saham perusahaan oleh investor asing langsung di suatu negara selain miliknya. Di antaranya adalah pendirian anak perusahaan, baik melalui investasi atau akuisisi greenfield, serta melalui usaha patungan atau merger. Dan pada biasanya melibatkan strategi kolaboratif jangka panjang, yang dimana memerlukan dukungan praktik sumber daya manusia atau yang sering kita sebut dengan SDM, yang tepat dan mereka mewakili aliansi berbasis ekuitas lintas batas yang khas. Aliansi lintas batas ekuitas dan non-ekuitas menimbulkan tantangan khusus bagi IHRM. Hal tersebut sangat penting untuk keberhasilannya operasi internasional dengan lancar. Seperti yang dicatat oleh Schuler dan Tariq, yaitu beberapa masalah SDM yang sangat penting bagi keberhasilan internasional berbasis ekuitas atau aliansi lintas batas juga dapat meningkatkan dalam aliansi batas non-ekuitas. Tetapi seringkali kurangnya pusat keberhasilan aliansi. Oleh karena itu, di perbedaan dalam manajemen sumber daya manusia atau HRM dalam aliansi lintas batas dan non-ekuitas seharusnya terletak pada tingkat yang berbeda, di mana ukuran SDM tertentu yang digunakan, namun harus dinyatakan bahwa ada penelitian defisit sehubungan dengan manajemen SDM dalam aliansi lintas batas non-ekuitas. Di aliansi lintas batas,
terdapat penggabungan dan akuisisi lintas batas, yaitu yang pertama ada penjelasan tentang merger. Merger adalah hasil kesepakatan antara dua perusahaan untuk menggabungkan operasi mereka bersama. Mitra sering setara. Misalnya seperti contoh, merger Daimler-Chrysler seharusnya menjadi penggabungan antara yang sederajat pada tahap yang pertama. Informasi lebih lanjut tentang penggabungan ini dan akhirnya kurangnya keberhasilan dapat ditemukan di IHRM. Yang kedua, akuisisi. Di sisi lain, terjadi ketika suatu perusahaan membeli perusahaan lain dengan kepentingan pengendalian kegiatan operasi gabungan. Hal ini terjadi ketika perusahaan baja Belanda Mittal peringkat kedua berdasarkan volume dalam produksi baja mentah pada tahun 2006 dan mulai pengambilan kelompok Arcelor yang berbasis di Luksemburg di peringkat pertama dalam statistik yang sama. Nah, selain itu, merger biasanya menghasilkan pembentukan perusahaan baru, sementara akuisisi melibatkan perusahaan yang mengakuisisi menjaga identitas hukumnya dan mengintegrasikan perusahaan baru ke dalam aktivitasnya sendiri. Tantangan SDM dalam kedua kasus terdiri dari menciptakan praktik dan strategi SDM baru yang memenuhi persyaratan M&A. Dalam konteks volume internasional ini, fokus kami adalah pada merger lintas batas dan akuisisi. Ini berarti bahwa perusahaan dengan kantor pusat terletak di dua negara yang berbeda menjadi fokus perhatian pada proses ini. Banyak tantangan HRM yang dihadapi dalam M&A yang serupa. Konferensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan mendefinisikan M&A lintas batas sebagai M&A lintas batas melibatkan pengambilan sebagian atau seluruhnya atau juga penggabungan modal, aset, dan kewajiban perusahaan yang ada di suatu negara oleh TNC. TNC perusahaan transnasional dari negara lain. M&A umumnya melibatkan pembelian aset dan perusahaan yang ada. Penggabungan antara Chrysler dan Daimler-Benz adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah. Nah, kedua perusahaan sudah mulai menyaring industri otomotif untuk mitra pada tahun 1997. Pada awal 1998, CEO dari perusahaan Daimler-Benz yang berbasis di Jerman mengambil inisiatif dan menyarankan merger kepada CEO perusahaan Chrysler yang berbasis di Amerika. Nah, kontrak merger ditandatangani pada Mei 1998. Sumber daya manusia
di berbagi fase M&A. Pada awal penggabungan, keterampilan orang lunak bukanlah masalah penting untuk dipertimbangkan. Bahkan di detik fase ketika merger, negosiasikan masalah SDM terus memainkan peran kecil. Negosiasi didominasi dengan aspek legal dan finansial. Karena kerahasiaan yang ketat pada tahap ini, Direktur Sumber Daya Manusia atau SDM perusahaan dari kedua perusahaan tidak diberitahu terlibat. Dalam fase perencanaan integrasi pada Agustus 1998, tim manajemen dari kedua perusahaan mengembangkan strategi untuk perusahaan yang digabungkan, dan tim-tim ini mengidentifikasi sejumlah masalah yang harus ditangani selama pasca penggabungan. Selanjutnya, integrasi. Sehubungan dengan sumber daya manusia, salah satu tantangan penting adalah untuk memecahkan masalah remunerasi. Top German manager mendapatkan jauh lebih sedikit daripada rekan-rekan Amerika mereka. Hal sebaliknya terjadi pada tingkat manajemen yang lebih rendah. Diputuskan bahwa gaji untuk manajer puncak Jerman yang memiliki tanggung jawab internasional akan dinaikkan ke tingkat Amerika Serikat. Untuk kelompok manajer Jerman yang lebih luas, komponen gaji mereka adalah dikaitkan dengan laba perusahaan dan harga sahamnya. Pada tahap ini, semua karyawan diinformasikan menggunakan berbagai media seperti surat, internet, atau film. Selain itu, ada bukti awal yang menunjukkan masalah budaya yang tak terduga dalam penggabungan. Dewan baru terdiri dari 18 anggota, termasuk Scrum dan Ethan sebagai ketua, 8 anggota dewan dari Chrysler, dan nomor yang sama dari Daimler-Benz. Ditambah 2 dari anak perusahaan Daimler, DASA dan Davis. Selama fase integrasi pasca merger, tim campuran mengerjakan lebih dari 1.000 proyek yang diidentifikasi oleh tim koordinasi integrasi pasca merger. Hanya 43 proyek yang berada di bidang sumber daya manusia. Mereka membahas topik seperti budaya perusahaan, pembagian keuntungan karyawan, gaya kepemimpinan, hubungan kerja, evaluasi pekerjaan global, pertukaran program, dan pengembangan manajemen. Penting untuk dicatat bahwa anggota dewan yang bertanggung jawab atas sumber daya manusia adalah tidak termasuk dalam Dewan Integrasi Ketua inti dari struktur manajemen Daimler Chrysler selama fase integrasi pasca merger. Dalam 2 tahun pertama merger, Daimler Chrysler kehilangan sekitar 20 puncak eksekutif, kebanyakan dari pihak Chrysler. Ada sedikit bukti dari program retensi sistematis untuk tingkat ini. Selama kampanye, informasi untuk tingkat lain fokusnya adalah pada keamanan kerja. Hanya 2 tahun
Setelah merger, eksekutif Daimler-Chrysler telah mengakui bahwa merger itu mengalami masalah budaya. Nah, adapun contoh termasuk humor yang tidak pantas, kebenaran politik, formalitas yang dirasakan berlebihan, pelecehan seksual, privasi hubungan dan dokumentasi pertemuan. Perusahaan menawarkan pelatihan antar budaya untuk eksekutif dan program pertukaran manajemen. Harga saham saat itu, kapitalisasi pasar Daimler-Chrysler sedikit lebih besar dari Daimler-Benz. Pada sebelum penggabungan, beberapa tahun kemudian, pada awal tahun 2007, dan setelah kerugian finansial yang penting, terutama di pihak Chrysler, media sempat membahas kemungkinan permisahan Daimler dan Chrysler. Meskipun Daimler dan Chrysler harus menutup beberapa pabrik produksi dan memotong sekitar 40.000 pekerjaan setelah merger, terus mengalami masalah setelah merger yang merupakan masalah signifikan bagi perusahaan gabungan. Masalah ini sangat mempengaruhi keberhasilannya merger antara Daimler dan Chrysler, dan akhirnya menyebabkan pemisahan kedua belah pihak mitra pada waktunya. M&A lintas batas telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa selama 2 dekade terakhir ini, yang dimana sebagian karena fenomena globalisasi. Meskipun M&A telah batas turun dari yang bersejarah tinggi tahun 2007, nilai pembelian M&A lintas batas naik menjadi 441 miliar US dollar, yang dimana sebesar 136% meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2014. Salah satu alasan utama untuk terlibat dalam merger atau akuisisi seringkali untuk memfasilitasi masuknya secara cepat ke dalam pasar baru. Nah, dengan demikian, merger dan akuisisi adalah fitur utama dari internasional sistem bisnis ketika perusahaan berusaha untuk memperkuat posisi pasar mereka dan mengeksploitasi peluang pasar. Beberapa faktor yang dipertimbangkan perusahaan ketika memutuskan negara target meliputi aspirasi pertumbuhan perusahaan yang mengakuisisi diversifikasi risiko, keunggulan teknologi, respon terhadap kebijakan pemerintah di negara tertentu, keuntungan nilai tukar, kondisi politik dan ekonomi yang menguntungkan, atau upaya untuk mengikuti klien.
Meskipun tingkat pertumbuhan tahunan yang tinggi pada bidang M&A, tampaknya ada kesenjangan antara nilai tambah yang diharapkan dan manfaat yang direalisasikan dari M&A. Namun, ada apresiasi yang berkembang bahwa cara M&A dikelola selama fase yang berbeda. Nah, terutama pada fase integrasi pasca merger, berdampak pada kinerja dan pada gilirannya menciptakan nilai tambah. Manajemen M&A telah diselidiki dari berbagai perspektif. Karya Larsen dan Finkelstein memberikan gambaran yang sangat baik tentang M&A dari berbagai bidang penelitian, termasuk manajemen strategis, ekonomi, keuangan, teori organisasi, dan HRM. Tentu saja, semua sumber penelitian itu ketika menjelaskan fenomena keberhasilan M&A. Nah, setelah itu ada peran khusus dalam karyawan hubungan. Kualitas hubungan karyawan mulai dari dukungan karyawan hingga resistensi karyawan yang dipengaruhi oleh variabel seperti kesamaan antara gaya manajemen di dua organisasi, jenis kombinasi lintas batas, potensi kombinasi dalam hal keuntungan, efisiensi, atau tingkat integrasi organisasi. Ada bukti bahwa karyawan resistensi membahayakan kinerja M&A karena dapat menghambat realisasi sinergi. Nah, di sini sangat penting bahwa semua M&A mencoba dan secara efektif mengelola masalah di mana resistensi karyawan terjadi dan harus dihadapi agar dukungan karyawan dapat dikembangkan dengan baik. Dan ini adalah proses di mana HRM berfungsi dapat memainkan peran pentingnya. Pada sebuah studi oleh Birkinshaw menemukan bahwa integrasi antara dua perusahaan saling bergantung dengan integrasi manusia. Dimensi integrasi manusia dalam penelitian ini termasuk visibilitas dan kontinuitas kepemimpinan, proses komunikasi selama integrasi, mekanisme pengintegrasian yang dipergunakan, personel yang diperoleh, dipertahankan, dan personel sukarela yang hilang. Nah, tugas dan integrasi manusia berinteraksi dalam fase yang berbeda untuk mendorong menciptakan nilai dalam akuisisi. Pada fase 1,
integrasi tugas menghasilkan solusi yang memuaskan, yang membatasi interaksi antara yang diperoleh dan memperoleh unit, sementara integrasi pada manusia berjalan lancar dan mengarah pada konvergensi budaya dan saling menghormati. Pada fase 2 ada integrasi tugas baru yang dibangun di atas keberhasilan integrasi manusia yang telah dicapai, yang menyebabkan saling ketergantungan yang jauh lebih besar antara unit yang diperoleh Brinkinshaw dan kawan-kawan. Menyimpulkan bahwa proses integrasi manusia sangat sulit dikelola dan membutuhkan waktu, kompleksitas, dan lamanya proses integrasi semakin meningkat di kasus aliansi lintas batas. Salah satu alasan untuk ini adalah bahwa kedua perusahaan yang menjalani proses akuisisi tertanam dalam pengaturan nasional, kelembagaan, dan budaya mereka sendiri. Umum yang muncul dalam M&A lintas batas meliputi hal-hal berikut. Dalam tahun pertama merger, tidak jarang level manajemen puncak perusahaan kehilangan hingga 20% dari eksekutifnya. Dalam jangka waktu yang lebih lama, persentase ini cenderung meningkat lebih jauh. Selanjutnya, masalah kepegawaian sering terabaikan, tertunda, atau tidak diprioritaskan. Akhirnya, sejumlah besar M&A gagal atau tidak menghasilkan hasil jangka panjang yang diinginkan. Ketika sebuah perusahaan diakuisisi oleh perusahaan lain, itu merupakan tenaga kerja yang ada. Mempertimbangkan fakta ini, dan sekarang saya akan menjelaskan fase khas yang menciptakan proses M&A lintas batas dan garis besar praktik SDM atau sumber daya manusia, mana yang signifikan pada setiap tahap yang berbeda. Ini penting untuk perhatikan bahwa sejauh mana praktik sumber daya manusia ini dilakukan sangat tergantung pada sejauh mana integrasi kedua perusahaan merupakan tujuan bersama. Dalam kasus rendah integrasi, misalnya jika M&A dilakukan terutama untuk alasan portofolio, kedua perusahaan tetap menjadi budaya yang terpisah. Namun, dalam kasus integrasi tinggi, sangat penting untuk M&A memenuhi persyaratan sumber daya manusia dari fase yang berbeda. Selanjutnya ada fase M&A dan implikasi sumber daya manusia. Biasanya merger dan akuisisi ditandai oleh serangkaian fase. Tergantung pada publikasi, fase ini akan memiliki
nama yang berbeda. Namun proses M&A biasanya terdiri dari 4 langkah berikut. Yang pertama, fase pra M&A termasuk penyaringan mitra alternatif berdasarkan analisis dan kekuatan kelemahan mereka. Yang kedua, fase uji tuntas yang berfokus lebih mendalam pada analisis potensi manfaat merger. Di sini kombinasi produk pasar, peraturan pajak, dan kompatibilitas sehubungan dengan sumber daya manusia dan masalah budaya menjadi perhatian. Yang ketiga, tahap perencanaan integrasi. Berdasarkan hasil dari tahap uji tuntas, di mana dilakukan perencanaan perusahaan baru. Yang keempat, tahap implementasi, di mana rencana-rencana itu diwujudkan. HRM strategi dan peran fungsi sumber daya manusia dalam M&S, Aguilera dan Denker menyarankan pendekatan strategi untuk manajemen sumber daya manusia dalam proses M&A berdasarkan literatur HRM strategis yang menyarankan kecocokan antara strategi bisnis dan strategi sumber daya manusia. Mereka berpendapat bahwa perusahaan harus mencocokkan strategi M&A mereka dengan strategi SDM mereka sambil mengandalkan pada 3 alat konseptual. Sumber daya didefinisikan sebagai aset berwujud seperti uang dan orang, dan aset tidak berwujud sebagai merek dan hubungan. Dalam konteks HRM, dalam keputusan M&A tentang sumber daya melibatkan kepegawaian dan masalah retensi. Dengan keputusan penghentian menjadi sangat penting. Proses mengacu pada aktivitas yang digunakan perusahaan untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa yang berharga. Sebagai contoh dalam kasus ini, ini akan menjadi program pelatihan dan pengembangan serta penilaian dan penghargaan sistem. Akhirnya, nilai adalah cara karyawan berpikir tentang apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya. Nilai membentuk prioritas dan pengambilan keputusan karyawan. Ide-ide ini memberikan titik awal untuk mengembangkan strategi sumber daya manusia untuk entitas yang baru dibuat dan memberikan dasar untuk pertimbangan bagaimana memenuhi HR intra-merger atau intra-akuisisi. Mengambil pendekatan strategis dan menyelaraskan kegiatan HRM dengan strategi M&A
sehubungan dengan sumber daya, proses, dan nilai merupakan tantangan yang harus dilakukan oleh manajer SDM. Manajer SDM harus mengembangkan seperangkat sumber daya manusia terintegrasi, kegiatan yang tidak hanya sejalan dengan strategis, tetapi dengan strategi M&A sebagai dengan baik. Berdasarkan karya Ulrich pada tahun 1997, fungsi sumber daya manusia dapat mengambil peran strategis mitra, yaitu manajemen sumber daya manusia strategis, ahli administrasi, yaitu manajemen infrastruktur, juara karyawan, yaitu manajemen kontribusi karyawan, atau perubahan agen, yaitu manajemen transportasi dan perubahan. Dalam setiap fase proses M&A masing-masing dan peran melibatkan aktivitas yang berbeda. Ries dan Edwards melihat strategi sumber daya manusia terintegrasi yang muncul dalam M&A, terutama sebagai hasil dari interaksi berbagai kekuatan mikropolitik, intraorganisasi, dan pengaruhnya, faktor dari lingkungan, kelembagaan, dan industri. M&A dapat memberikan hasil yang baik, dasar untuk mempertimbangkan kembali strategi sumber daya manusia atau SDM suatu perusahaan dan menempatkan fungsi sumber daya manusia pada posisi yang penting, posisi sebagai aktor kunci yang bertanggung jawab untuk integrasi antar budaya dan pertimbangan hukum lingkungan dari berbagai pasar tenaga kerja. Namun, karena tidak menguntungkan kondisi mikropolitik dalam merger, perusahaan tidak dapat memanfaatkan kekuatan sepenuhnya dari fungsi sumber daya manusia. Peran ekspatriat dalam MNS. Peran ekspatriat telah dibahas sehubungan dengan transfer pengetahuan antara mengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi. Namun, transfer pengetahuan yang tertanam tidak dijamin oleh setiap penugasan internasional. Sementara beberapa penelitian telah mengungkapkan pentingnya pengalaman kerja sebelumnya dengan negara tuan rumah tertentu atau dengan mode entry tertentu sebagai faktor keberhasilan bagi ekspatriat yang terlibat dalam integrasi merger. Ini belum dikonfirmasi untuk akuisisi. Nah, dalam sebuah studi oleh Hebert, pengalaman sebelumnya tidak berdampak pada kinerja perusahaan yang diakuisisi. Berbeda dengan temuan ini, studi yang disebutkan
menjelaskan atas tentang MNA di Jerman, mengungkapkan bahwa integrasi yang sukses bergantung pada pengalaman industri manajer. Pengalaman dengan proyek serupa dan khususnya dalam kasus aliansi lintas batas, tingkat antar budaya, kompetensi, penekanan pada pengalaman industri sejalan dengan saran oleh Hebert yang menyatakan bahwa pengalaman industri merupakan aset penting ketika mengatur anak perusahaan yang diakuisisi dengan ekspatriat karena dapat mengarah pada transfer praktik terbaik. Argumen ini memiliki implikasi untuk staf tim integrasi pasca merger Hebert dan yang lain. Hebert dan yang lain menyarankan bahwa perusahaan yang mengakuisisi tidak harus sepenuhnya bergantung pada penempatan ekspatriat dalam tim manajemen puncak dari anak perusahaan yang mengakuisisi. Mereka menyarankan untuk membuat tim yang kuat, termasuk campuran dari kedua kelompok ekspatriat dan anggota lokal top manajemen, dan merekomendasikan agar integrasi akuisisi dipandang sebagai pembelajaran kolektif proses. Sebuah contoh studi oleh Pillinger dari 35 akuisisi oleh MNS Barat di Hongaria, Republik Ceko, Slovakia, dan Polandia, menemukan bahwa pembelajaran manajerial pasca akuisisi menyoroti pentingnya keterampilan manajemen lintas batas yang tepat. Penulis menekan bahwa keterampilan bahasa lokal serta kepekaan terhadap perbedaan budaya sangat penting untuk keberhasilan MNA. Dia sangat penting untuk dicatat ketika perusahaan dari negara berkembang mewakili perusahaan yang diakuisisi dalam proses MNA. Sebagai catatan Pillinger, menariknya, meskipun masalah bahasa dan komunikasi jelas ditunjuk sebagai kuncinya penghalang keberhasilan pembelajaran dari kedua belah pihak, tampaknya ada konsensus bahwa bahasa mitra terutama merupakan persyaratan bagi manajer timur adalah secara signifikan lebih sedikit jadi untuk mitra barat. Ini mungkin mengejutkan karena dapat menyebabkan situasi di mana 100 manajer Eropa Timur harus belajar bahasa Jerman. Bukannya sejumlah kecil ekspatriat Jerman belajar bahasa lokal, namun dapat dikatakan bahwa bahasa yang dipilih untuk masa depan komunikasi akan tergantung pada arah
yang diharapkan dari aliran pembelajaran antara pendekatan komparatif untuk HRM dalam proses M&A. Meskipun tampaknya mungkin untuk mengidentifikasi fase khas proses M&A lintas negara dan industri, konten ukuran SDM tampaknya sangat bergantung pada kebangsaan dan budaya perusahaan yang terlibat dalam M&A. Contohnya, pada manajemen sumber daya manusia, yang karakteristik kebijakan untuk berbagai negara investigasi negara Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Prancis, dan Inggris. Pemberdayaan terkait kinerja lebih populer di Amerika Serikat daripada di Jepang atau Jerman. Rekrutmen di Amerika Serikat cenderung bersifat jangka pendek dibandingkan dengan Jerman, Prancis, dan Inggris. Di Jepang, orientasi seumur hidup kurang lazim, tetapi masih ada fokus jangka panjang daripada di negara-negara lain. Pelatihan dan perencanaan karir paling luas di Amerika Serikat. Terlepas dari kenyataan bahwa ada tanda-tanda konvergensi dalam praktik SDM di seluruh negara karena meningkatnya globalisasi pasar, perbedaan budaya dan kelembagaan antara perusahaan multinasional, dan dampak yang dihasilkan pada SDM tampaknya masih penting. Ini sepertinya juga benar ketika proses M&A diperhatikan dan terutama dalam fase pasca integrasi. Anak dan kawan-kawan merangkum hasil penelitian studi kasus mereka sebagai berikut. Yang pertama, konvergensi lintas negara dalam kebijakan HRM terlihat jelas dalam gerakan pasca akuisisi menuju gaji terkait kinerja pelatihan dan pengembangan produk berbasis tim. Sebagian besar pengakuisisi juga melakukan penyesuaian agar sesuai dengan budaya lokal. HRM Amerika mencerminkan budaya bisnis nasional individualistis jangka pendek. Selanjutnya, HRM Jepang meskipun mengadopsi beberapa metode Amerika, umumnya mencerminkan filosofi nasional kolektivis jangka panjang konsual berbasis tim. Perusahaan Prancis dipengaruhi oleh praktik terbaik IHRM, tetapi masih cenderung menampilkan pendekatan etnosentris yang mengutamakan manajer asal Prancis. Perusahaan asal Jerman adalah yang paling ingin mengadopsi praktik internasional dalam akuisisi mereka, bahkan ketika ini bertentangan dengan praktik tradisional mereka. Misalnya, mereka memaksakan diri untuk menjadi lebih informal. Baik teman-teman, jadi sekarang kita akan membahas dari perusahaan yang melakukan merger, PT Indosat Tbk dan Tri Indonesia Indosat. Lengkapnya PT Indosat Tbk. PT Indosat Tbk adalah salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan saluran komunikasi untuk pengguna telepon genggam dengan pilihan prabayar maupun pasca prabayar dengan merek jual Matrix, Mentari, dan AM3. Jasa lainnya disediakan adalah saluran komunikasi via suara untuk telepon tetap fix, termasuk sambung langsung internasional atau IDD, serta jasa nirkabel dengan merek dagang Star One. Perusahaan ini juga menyediakan layanan multimedia, internet, dan komunikasi data.
Pada tahun 2011, perusahaan ini menguasai 21% pangsa pasar dan pada tahun 2013 mengklaim memiliki 58,5 juta pelanggan untuk telepon genggam. Situs investasi untuk Indonesia menyatakan bahwa Indosat kehilangan beberapa persen pasar pelanggan telepon genggamnya pada tahun-tahun terakhir. Sementara situs lainnya, onbile.com, menempatkan Indosat sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar ketiga pada tahun 2013 di bawah Telkomsel dan XL Axiata. Pada Februari 2013, perusahaan telekomunikasi Qatar yang sebelumnya bernama Kitel dan menguasai 65% saham Indosat berubah nama menjadi Ooredoo dan berencana mengganti seluruh perusahaan miliknya atau di bawah kendalinya yang berada di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara dengan nama Ooredoo pada tahun 2013 atau 2014. Sementara Indosat dalam siaran persnya menanggapi hal ini belum memutuskan akan mengubah nama dari Indosat menjadi Ooredoo atau tidak karena menganggap nama Indosat telah memiliki hubungan erat dengan pelanggan. Setelah itu, perusahaan Tri. Perusahaan Tri Indonesia adalah perusahaan penyedia layanan telekomunikasi seluler terkemuka di Indonesia yang mengoperasikan jaringan nasional berlisensi 2GB, 3GB, dan 4G Lite GSM. Tri Indonesia menghadirkan pengalaman gaya hidup mobile yang didukung oleh teknologi 4,5 Pro yang lebih luas dan kuat di lebih 37.000 desa di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan Lombok melalui fiber optik yang membentang sepanjang 16.000 km. Seiring dengan keberadaannya di Indonesia sejak tahun 2017, Tri tumbuh menjadi mobile lifestyle provider 95%. Pelanggan Tri adalah anak muda dengan gaya hidup digital yang tinggi. Keberhasilan Tri di Indonesia dibangun oleh komitmen untuk menghadirkan pengalaman dan nilai terbaik bagi pelanggan. Juga semangat untuk memberdayakan anak muda Indonesia. Jaringan Tri ini dioperasikan PT Hutchison Charon Telekom HCPT. 60% sahamnya dimiliki oleh Hutchison dan Whampoa dan sisanya oleh Caron Pokphand. Meskipun lisensi 3G telah diperlukan pada tahun 2004 saat perusahaan tersebut masih bernama Cyber Access Communication, layanan 3G baru mulai diluncurkan pada 25 Maret 2007 dengan wilayah jangkauan Jakarta pada awalnya. Pada tanggal 8 September 2008, Tri mempromosikan SMS gratis ke semua operator dan kepada semua orang. Pada tahun 2009, Tri menjadi salah satu sponsor tur Asia Manchester United dan akhirnya dijadikan salah satu sponsor resmi klub sepak bola Liga. Sekarang menjadi salah satu sponsor resmi klub sepak bola Liga Inggris yaitu Chelsea. Proses merger. Indosat, Ooredoo, dan Tri resmi menggabungkan usaha atau merger. Perusahaan kini bernama PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. Managing Director Ooredoo Group yaitu Aziz Alutman Fakhur menyampaikan bahwa transaksi ini akan mengonsolidasikan perusahaan dengan valuasi mencapai 6 miliar US dollar atau setara dengan 50
85,26 triliun rupiah. Perusahaan Ooredoo dan perusahaan CK Hutchison resmi mengumumkan penandatanganan dari kesepakatan transaksi definitif untuk pengajuan penggabungan bisnis telekomunikasi masing-masing di Indonesia, yaitu PT Indosat Tbk, Aisat, dan PT Hutchison 3 Indonesia atau Tri Indonesia. Perusahaan gabungan akan kemudian diberi nama PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk, Indosat Ooredoo Hutchison. Pada akhir transaksi, Indosat Ooredoo akan dikendalikan secara bersama-sama oleh Ooredoo Group dan CK Hutchison. Tentunya dengan penggabungan dua perusahaan yang sama-sama keren tadi akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak untuk para karyawan, sehingga melakukan perekrutan SDM yang banyak pada posisi tertentu. Karena kedua perusahaan tersebut dibangun untuk pertumbuhan jangka panjang dan berkelanjutan yang akan menciptakan peluang bagi bisnis maupun karyawan. Setelah contoh perusahaan merger, kali ini saya akan menjelaskan contoh perusahaan akuisisi, yaitu perusahaan Philip Morris International. Philip Morris International adalah suatu perusahaan rokok terbesar di dunia dengan 7 dari 15 merek rokok top. Marlboro adalah salah satu merek PMI yang menjadi rokok penjualan terbaik di seluruh dunia. Tujuan dari perusahaan ini untuk menyediakan produk yang berkualitas tinggi dan inovatif untuk para perokok dewasa, dan memberikan keuntungan kepada para pemegang saham perusahaan serta mengurangi bahaya yang diakibatkan oleh rokok. Dan nampaknya PMI sendiri telah menyadari bahaya rokok bagi kesehatan konsumennya, sehingga mereka ikut mendukung peraturan dalam memproduksi tembakau yang telah dibuat berdasarkan riset, sehingga perusahaan ini dapat memproduksi rokok dengan rasa dan kualitas terbaik dengan bahaya sekecil mungkin. Pada bulan Maret 2008, PMI telah menjadi perusahaan mandiri dan tercatat dalam Bursa Efek Amerika Serikat dengan simbol PM. Merek internasional maupun lokal PMI kini dijual di lebih dari 180 pasar. Perusahaan ini memiliki industri yang kuat dan beragam merek. Seperti produk lokal PM adalah Sampurna Indonesia, Fortune Philips, Optimal Rusia, dan Delicados Meksiko. Nah, pada tahun 2012, PMI memegang saham sebesar 16,3% dari total saham rokok internasional di luar Amerika Serikat atau 28,8% tanpa RRC dan US. Selama tahun 2012, PMI terus mengalami peningkatan dalam pertumbuhan sahamnya 10-12%. Fakta ini membuat PMI menjadi perusahaan terdepan di antara seluruh perusahaan yang memiliki konsumen di seluruh dunia. PMI memiliki 87.000 karyawan yang berbicara dengan 80 bahasa yang berbeda dari seluruh penjuru dunia. Di sini, PMI bertujuan untuk menarik, memotivasi, dan memelihara bakat-bakat terbaik dunia. PMI mendukung
setiap karyawan dengan memberikan penghargaan pada suatu individu yang mampu mengembangkan diri dan karirnya.